Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi ya bang ya, abang-abang sekalian semuanya di channel Kawan Sportainment masih di hari Senin. Seperti masih lanjutan dari video sebelumnya ya abang-abang ya. Sekarang ini saya lagi di Taman Kencana di Ring Road Barat, Cengkareng ya. Taman Kencana Ruko atau tepatnya di Ruko Sedai Square. Sedai Square ya di sini. Sini saya tepat di jam 5 sore ya, saya ada di sini masih coba bertahan di keadaan order sulit masuk ya. Nah, di sini saya alhamdulillah meskipun order sulit masuk saya selalu berusaha ya, nggak nyerah gitu aja, nggak mau pulang langsung. Selama baterai masih ada saya tetap tancap terus ya. Di sini saya sudah dapat 5 order ya abang-abang, 5 order ya bervariasi, mulai dari goret, GoFood, gosen pun udah masuk semua tadi ya, bahkan gosok pun saya ambil tadi. Alhamdulillah udah dapat pendapatan sekitar 110.000. Alhamdulillah itu pencapaian yang luar biasa di order yang sangat sulit didapat atau sulit masuk. Kenapa saya bilang order sulit masuk ya? Sulit masuk dalam artian ini order bukannya nggak ada, order itu ada, tapi sulit masuk teman-teman abang-abang ke akun saya, atau bahkan mungkin akun-akun abang masih seperti itu atau mengalami hal yang sama. Nah, seperti video saya sebelumnya, saya punya kunciannya, dan itu menjadi alasan saya, menjadi motivasi saya bahwa di order sekarang ini atau di sistem sekarang ini kita jangan gampang mudah kehilangan mood buat on bid ya abang-abang, atau nyerah gitu aja atau pulang berhenti di tengah jalan, bahkan masih ada sisa waktu, bahkan baterai pun masih banyak. Jangan ya abang-abang ya. Kalau bisa abang-abang tetap bertahan selama badan abang-abang sehat, cuaca masih memungkinkan untuk dilanjutkan, lanjutkan aja abang-abang, lanjutkan, saya saranin. Nah, seperti saya di hari ini, di hari Senin ini ya, meskipun awal-awalnya sulit ya, memang cukup delaynya agak lama, setengah jam 1 jam itu pasti ada ya. Dari jam 9 itu sampai jam 5 itu saya cuma dapat 5 ya abang-abang, dapat 5. Alhamdulillah dapat 110.000, itu juga pencapaian yang luar biasa. Alhamdulillah sekali ya abang-abang, itu berkat kegigihan saya, dan saya termotivasi karena kembali lagi ya, kebutuhan biasa ya, kebutuhan itu tidak bisa dihindarin ya, karena kita sebagai suami atau ayah itu berkewajiban menafkahi ya. Jangan mudah menyerah, atau kalau kita udah nyerah terus bahkan kita menyepelekan pekerjaan kita, atau bahkan malah kita menggantungkan untuk berhutang. Jangan sampai abang-abang, kalau bisa jangan berhutang, apalagi berhutang dengan adanya riba atau bunga, itu jangan abang-abang. Saya selama berprofesi sebagai ojol itu saya nggak pernah namanya buat minjem atau minjem uang itu dari pinjaman yang berbunga, atau populernya itu pinjol ya. Kalau sekarang ini pinjol itu sangat marak banget, sangat banyak mudah didapat, tapi itu sangat beresiko menghancurkan alur alur kehidupan dari abang-abang semua. Kenapa bisa menghancurkan alur abang-abang semua? Itu bisa menghancurkan seluruh sendi-sendi atau basic abang, terutama dalam keyakinan abang-abang sekalian, terutama bagi abang-abang yang beragama Islam. Mungkin abang tahu yang namanya riba itu dosa besar ya abang-abang. Meskipun dosa besar ini tidak tertuang dalam KUHP negara kita, itu nggak ada, karena itu tidak termasuk dalam KUHP hukum negara, tapi ada hukum Allahnya, itu sangat besar dosanya. Bahkan riba itu
Ya saya juga sambil belajar ya, masih belajar terus. Riba itu termasuk dosa besar, bahkan lebih besar dari menzinahi ibu kandung sendiri ya. Abang-abang bayangkan itu dosanya sangat luar biasa. Berzina dengan ibu sendiri itu apa artinya, itu sangat bejat banget ya. Apalagi sampai minjem riba, itu jangan sampai abang-abang. Itu kuncian saya selama selama ini. Meskipun saya berprofesi ojol, saya jangan sampai kena itu yang namanya pinjaman online atau pinjaman yang beriba. Itu jangan, lebih baik minjem ke saudara ya. Mungkin abang-abang berpikiran ya minjem saudara nggak ada yang ngerti ya. Ini kembali lagi ke abang-abang semua. Pertama, mungkin abang-abang semua perlu memperbaiki hubungan dengan saudara-saudara abang sebelum-sebelumnya ya. Kenapa saudara-saudara abang sampai sulit untuk meminjamkan uang saat abang-abang semua mengalami kesulitan? Itu abang-abang sendiri semua yang tahu ya. Saya cuma menyarankan aja ya. Ya daripada buat pinjaman online, apalagi saya denger ya miris banget ya. Bahkan ada yang belak-belakan langsung bercerita di depan saya cuman kok bisa ya, saya terus senyumin aja. Saya miris banget, ada bapak-bapak itu sengaja pinjaman online itu bener-bener dia pinjam, tapi nggak ada niat buat ngembalinya. Bahkan dia, kalaupun dia berhasil pinjam uang, dia bahkan nggak mau ngembaliin ya. Jadi cuman ya emang niat pinjem doang, tapi nggak mau niat kembaliin. Itu udah awalnya udah sangat-sangat bejat banget ya menurut saya ya. Itu kelakuan manusia macam apa seperti itu ya. Udah pinjaman beriba terus diniatkan tidak membayar, itu aduh, saya nggak tahu balasannya seperti apa ke depannya. Itu sebisa mungkin dihindari ya abang-abang ya. Saya itu kunciannya dari dulu. Alhamdulillah saya meskipun punya anak dua masih kecil-kecil dengan kebutuhan yang luar biasa, bahkan saya mau insya Allah punya anak yang ketiga nih, masih dalam kandungan umur 7 bulan ya. Saya semakin termotivasi ya, maaf belepotan tuh jadinya ngomongnya. Saya termotivasi buat cari nafkah dengan cara-cara yang benar-benar saya ketahui dan yakini, dengan cara yang halal ya, dengan cara yang benar ya. Karena saya sadar saya bukan kasih makan saya doang, saya masih makan anak, istri. Kenapa saya bilang begitu? Karena anak dan istri itu perlu atau harus dinafkahi dengan cara-cara yang baik, terutama dengan hasil jerih payah yang halal, benar-benar halal insya Allah. Ini driver, kita jadi mitra driver Gojek ini adalah cara yang halal ya abang-abang. Dengan cara yang halal ini insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang mudah diberi pelajaran atau mudah memahami sikap-sikap baik, sikap-sikap positif. Itu lebih mudah biasanya yang saya pelajari. Anak-anak dengan nafkah halal itu kalau diatur, kalau dikasih tahu itu bener-bener abang-abang luar biasa. Ini bukannya teori ya, ini saya alami sendiri ke anak saya umur 5 tahun itu kalau dikasih tahu itu ngerti banget, alhamdulillah. Bahkan anak saya umur 1,5 tahun itu kalau dikasih tahu ngerti, padahal dia belum bisa ngomong yang lancar gitu, masih lagi belajar ngomong. Itu ngerti banget abang-abang, karena ya saya landasannya ya itu cari nafkah yang halal itu buat anak dan istri saya, meskipun dengan cara merangkak rangka seperti ini, dalam artian dalam tanda kutip seperti sistem sekarang ini. Saya ya terima aja, mau bagaimana lagi. Kita mau mengkritik ya, kita cuman sekedar hanya mitra driver, kita tidak ada kompeten dalam bidang sistem atau bidang server atau pemrograman, kita tidak berkompeten. Saya nggak mau mendebat atau mengarah ke sana, tidak mau membahas keburukan atau kebaikan sistem Gojek itu seperti apa saya, karena saya tidak punya kapasitas ke arah sana. Nah, itulah
pengalaman saya di hari ini ya abang-abang ya. Ya, on-beat saya di hari ini, di hari Senin itu seperti itu ya alurnya ya abang-abang. Jadi tetap semangat, jangan mudah menyerah, dan jaga selalu kesehatan, keselamatan, karena kesehatan itu sangat penting ya abang-abang. Kalau kita sakit, kita adalah tulang punggung, ingat ya abang-abang. Kita sakit, kita ada tulang punggung. Kalau kita udah sakit, kita yang mau cari nafas siapa? Apalagi abang-abang yang mencari nafkah sendiri atau istrinya tidak bekerja, atau emang fokus untuk di rumah atau mengurus rumah tangga saat kita bekerja di luar. Oke, itu aja cerita on beat saya di hari Senin ini. Mudah-mudahan menjadi motivasi abang-abang semakin tetap bersemangat dan tetap tidak mudah menyerah. Meskipun keadaannya sulit, tapi tetap ada jalan, karena Gojek pasti ada jalan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.